Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Sinta dengan NIM 250420188. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul kecanduan media sosial. Media sosial sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Hampir setiap hari kita menggunakan media sosial untuk berkomunikasi, belajar, mencari informasi, bahkan untuk hiburan. Namun, apabila penggunanya tidak terkendali, media sosial dapat menyebabkan kecanduan yang berdampak buruk terhadap kesehatan, pendidikan, dan kehidupan sosial. Oleh karena itu, kita perlu memahami penyebab, dampak, serta cara mengatasinya. Slide selanjutnya, latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan internet telah membuat media sosial berkembang sangat pesat. Saat ini hampir semua orang memiliki akun media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, Facebook, YouTube, maupun X. Media sosial memberi banyak manfaat seperti memudahkan komunikasi, memperoleh informasi dengan cepat, mendukung proses pembelajaran, serta membantu kegiatan bisnis. Namun, penggunaan media sosial yang terlalu sering tanpa kontrol dapat menimbulkan kecanduan. Banyak remaja dan mahasiswa yang lebih banyak menghabiskan waktu bermain media sosial dibandingkan belajar atau berinteraksi secara langsung. Akibatnya, produktivitas menurun, prestasi akademik terganggu, kualitas tidur berkurang, bahkan kesehatan mental seperti stres, cemas, dan depresi juga dapat muncul. Oleh karena itu, masalah kecanduan media sosial perlu mendapat perhatian bersama. Slide selanjutnya, pengertian media sosial dan kecanduan media sosial. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan penggunanya untuk berkomunikasi, berbagi informasi, foto, video, maupun pendapat melalui internet. Contohnya adalah Instagram, TikTok, WhatsApp, YouTube, Twitter, atau X. Sedangkan kecanduan media sosial merupakan kondisi ketika seseorang tidak mampu mengontrol diri dari keinginan untuk membuka media sosial secara terus-menerus. Orang yang mengalami kecanduan biasanya merasa gelisah jika tidak membuka media sosial, sering lupa waktu, sulit berkonsentrasi, bahkan mengabaikan tugas kuliah, pekerjaan, maupun ibadah karena terlalu fokus pada media sosial. Slide selanjutnya, faktor penyebab kecanduan media sosial. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang mengalami kecanduan media sosial. Yang pertama adalah faktor psikologi, misalnya ketika seseorang merasa bosan, stres, sedih, atau kesepian, sehingga media sosial dijadikan pelarian. Yang kedua adalah fear of missing out atau FOMO, yaitu rasa takut tertinggal informasi, berita, maupun aktivitas teman-teman, sehingga seseorang merasa harus selalu membuka media sosial. Ketiga adalah pengaruh teman sebaya. Banyak orang menggunakan media sosial secara berlebihan karena mengikuti kebiasaan di lingkungan pertemanan. Yang keempat adalah kemudahan akses internet. Saat ini, internet tersedia hampir di mana saja, sehingga penggunaan media sosial semakin sulit dibatasi. Terakhir adalah kekurangan pengendalian diri, yaitu ketidakmampuan seseorang dalam mengatur waktu penggunaan media sosial. Selanjutnya, dampak kecanduan media sosial. Media sosial sebenarnya memiliki dampak positif apabila digunakan secara bijaksana. Dampak positif antara lain mempermudahkan komunikasi, menambahkan wawasan informasi, menjadi media pembelajaran, membantu promosi bisnis, memperluas relasi dan jaringan pertemanan. Namun, jika digunakan secara berlebihan, dampaknya tidak sangat merugikan. Misalnya, prestasi belajar menurun karena kurang fokus, produktivitas menurun akibat sering menunda pekerjaan, gangguan kesehatan mental seperti stres, cemas, dan rendah diri. Hubungan sosial media menjadi renggang karena lebih banyak berinteraksi secara virtual daripada langsung, mengurangi waktu istirahat, dan bahkan mengabaikan ibadah. Karena itu, pengguna media sosial harus dilakukan secara seimbang. Selanjutnya, pandangan Islam. Dalam Islam, teknologi bukan justru yang dilarang. Justru teknologi boleh digunakan selama memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Pada Quran Surah Al-As ayat 1-3, Allah mengingatkan bahwa manusia berada dalam kerugian apabila tidak memanfaatkan waktu untuk beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Artinya,
Waktu adalah nikmat yang sangat berharga sehingga tidak boleh dihabiskan hanya untuk bermain media sosial. Selanjutnya Quran Surah Al-Isra ayat 36. Allah memerintahkan agar manusia bertanggung jawab terhadap apa yang didengar, dilihat, dan disebarkan. Selanjutnya hadis dan solusi. Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda baiknya Islam, seseorang adalah meningkatkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hadis ini mengajarkan agar kita tidak menghabiskan waktu pada hal-hal sia-sia. Beberapa cara mengatasi kecanduan media sosial. Yang pertama, membatasi waktu menggunakan media sosial. Yang kedua, mematikan notifikasi agar tidak terus tergoda membuka aplikasi. Yang ketiga, memperbanyakkan ibadah. Yang keempat, membaca buku. Yang kelima, berolahraga. Dan yang terakhir, mengikuti kegiatan organisasi atau kegiatan positif lainnya. Selanjutnya, peran berbagai pihak. Mengatasi kecanduan media sosial bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga memerlukan beberapa peran berbagai pihak. Peran keluarga adalah memberikan pengawasan terhadap pengguna media sosial, serta menjadi teladan dalam menggunakan teknologi secara bijak. Peran sekolah atau perguruan tinggi adalah memberikan pendidikan mengenai literasi digital dan etika bermedia sosial. Peran pemerintah yaitu melakukan sosialisasi mengenai internet sehat, meningkatkan literasi digital masyarakat, serta mengawasi penyebaran konten negatif yang dapat merugikan pengguna. Apabila semua pihak bekerja sama, maka risiko kecanduan media sosial dapat berkurang. Selanjutnya, sebagai kesimpulan, media sosial merupakan teknologi yang memberikan banyak manfaat apabila digunakan secara bijaksana, namun penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan media sosial sehingga dampak negatif terhadap kesehatan mental, prestasi, belajar, produktivitas, hubungan sosial, dan beribadah. Islam juga mengajarkan agar manusia memanfaatkan waktu dengan baik serta bertanggung jawab terhadap setiap informasi yang diterima dan disebarkan. Oleh karena itu, kita harus memiliki pengendalian diri dalam menggunakan media sosial agar teknologi menjadi sarana untuk belajar, berkarya, dan memberikan manfaat bagi orang lain. Demikian presentasi dari saya yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga materi ini dapat meningkatkan kesadaran kita untuk menggunakan media sosial secara lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Mari kita jadikan media sosial sebagai sarana belajar, berkarya, mempererat silaturahmi, dan menyebarkan hal-hal yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.